Shalom warga kerajaan. Rahasia yang luar biasa tentang one of the keys of the kingdom, yaitu obedient to the king. Saya sampaikan selama bulan Mei yang diberkati Tuhan ini. Nah, kita melihat dalam kehidupan daripada jenderal daripada David, panglima dari David, yaitu Yoab. Dan saudara-saudaranya, ada Abisai, ya, ada juga Asahel, adiknya. Ketiga-tiganya disebutkan yaitu anak dari Seruya. Seruya itu ternyata bukan papanya tetapi ibunya. Saudaraku, aneh sekali, nama Seruya itu artinya wounded. Ya, kalau zaman sekarang sakitnya tuh di sini. Kita tidak tahu apa yang pernah dilakukan karena tidak disebutkan namanya, ya. Tapi Seruya artinya juga wounded, tapi juga arti yang lain balsam, artinya obat untuk menyembuhkan. Seringkali Tuhan pakai kita sebagai orang yang terluka untuk menyembuhkan orang lain dengan berkata, I know, I've been there. Nah, kemudian kita lihat ada 3 cacat. Bukan secara jasmani mereka digagah ganteng, ya, tetapi 3-tiganya ini punya cacat. Paling sedikit saya pertama lihat dari adik paling kecil. Asahel artinya God made. Asahel. Tuhan bukan bara menciptakan tapi asa ketika membentuk daripada Adam. Kenapa dikatakan God made? Ya mungkin memang dia tidak punya bapak. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dia pelari paling cepat. Dia kakinya sangat cepat sekali dan berlarinya sangat cepat. Tapi kemudian sifat gegabah daripada dia itu membuat dia mati. Abner, lawan daripada Yoab, yaitu jenderal pada Saul, memperingatkan Asahel, kamu adiknya Yoab kan? Janganlah dia temanku, jangan coba kejar aku. Gimana saudaraku, dia begitu hebat, jenderal Abner ini. Ketika Asahel lari mendekati dia, saudaraku, dia tekankan tombaknya ke belakang dan dia mati begitu saja. Sebaliknya Yoab bukan cuma gegabah, tapi punya sifat pemberontak yang luar biasa. Dan kita tahu bagaimana akhir hidupnya dia dimakan oleh pedang. Ketika David mengatakan, berlakulah lunak kepada anak muda itu, yaitu Absalom. Dia menghakiminya sendiri, dia lemparkan 3 lembing, dia perintahkan seluruh tentaranya membunuh dan merajam mayat, sudah mati. Absalom dengan batu, dia lawan secara terang-terangan. Dan ketiga, apalagi yang terjadi ketika David meratap. David is a man. David also a father, meskipun seorang yang gagal sebagai bapak. Dan apa yang terjadi? Dia, saudaraku, ketika dia meratap, Absalom putraku. Itu adalah ratapan yang terlambat, saudara, ya. Jangan sampai kita punya ratapan yang terlambat. Maka Yoab mengatakan, kamu membuat malu kita semua. Berarti kita lebih baik mati semua daripada anakmu yang pemberontak itu. Yang membuat susah kita semua. Ini bahasa saya sehari-hari. Kalau tidak, aku akan habiskan kamu. Dia seorang pemberontak terang-terangan. Perintah raja dilanggar. Bagaimana akhir hidupnya? Ketika dia kembali, justru berpihak pada musuh pada David, yaitu Adonia. Padahal Adonia namanya bagus ya. My Lord is Yahweh, kan bagus. Dia dipancung oleh Benaya yang menjadi jenderal menggantikan dia dalam kerajaan Salomo. Perintah pada David kepada Salomo, eksekusi Yoab. Dan Yoab mati begitu saja. Di pedang daripada dulu bawahannya kan, Benaya ini bawahannya. Karena apa? Barang siapa memberontak dan melawan, dia dimakan oleh pedang. Make sure tidak ada daripada kita yang tidak berbapak dan tidak mau dibapai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita sekalian dalam Mazmur 134. Puji-pujian pada malam hari. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion.
Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau dari tempat ini, membawa hidup kami, membawa hati kami, membawa seluruh keberadaan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Kami mau mempersembahkan puji-pujian dari hati kami yang terbaik, penyembahan kami yang menyenangkan Engkau. Dalam waktu ini kami mau khususkan hanya bagi Engkau, untuk menyenangkan Engkau, memuliakan nama-Mu. Dan kami rindu Engkau hadir di tempat ini Tuhan, melawat kami, memberkati kami. Sebab kami tidak mau kembali dari tempat ini dengan sia-sia. Karena kami rindu dilawat oleh Tuhan hari ini. Lawatlah kami dalam ibadah hari ini Tuhan, dengan lawatan kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan, di mana kami Engkau persiapkan di tempat ini menyembah Engkau. Kami siap Tuhan meninggalkan Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami meninggalkan Engkau di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Datang ke tempat ini Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Haleluya. Bapakku datang Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi kita, ada bagiku. Ku tak usah takut, tak usah ku takut.
ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Katakan ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi
Engkau. Kami siap bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Katakan kasih. Kasih setiamu nyata bagiku. Terima kebajikan setia bagiku. Sebab Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. sekali lagi kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab alasanku Alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. sama katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab alasanku Alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. mari lo bersama-sama katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekarang tunjukkan diri saudara, kamu diberkati. Haleluya. Kamu diberkati, kamu diberkahi, karena alasanku untuk menyediakan. Katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan. Jogja diberkati. Aku diberkati, Jogja diberkati. aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Katakan Jogja diberkati. Aku diberkati, Jogja dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Masih semangat menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita besarkan nama Tuhan. Hey. Sama katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaannya besar.
besar, tiada terkira. Aku tak dapat bawa Besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Mari kita ulang sekali. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat bawa betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang Ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku disebut oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, kemon, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berikan persembahan kami, pujian kami kepada Engkau Tuhan. Ini tiba saatnya kami Tuhan akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar lewat kebenaran firman ini kami dapat beroleh kehidupan yang Tuhan berikan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi kita katakan, kekuatanku, kekuatan di hidupku. Amin.
benar Tuhan bahwa firman Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Bumi akan berlalu, bumi akan selesai, bahasa roh akan berhenti, ilmu pengetahuan akan selesai, semuanya akan berakhir. Tapi hanya satu yang tidak pernah berakhir, yaitu firman Tuhan. Dan kami yakini itu di dalam hidup dan hati kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, kini tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu, dan bicaralah secara spesifik bagi kami. Supaya kami pulang di tempat ini membawa firman Tuhan, dan kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Ya, ini minggu terakhir atau hari minggu terakhir dari tema kita bulan ini, yaitu obedience to the king, ya. Jadi ketaatan kepada raja. Rajanya siapa? Yaitu Yesus Kristus. Tadi lagu-lagunya itu sangat mengarahkan kita ke sana, ya. Dan kita sudah belajar minimal tiga kali ya tentang ketaatan. Dan kita belajar dari tokoh-tokoh seperti raja, kita belajar dari Yusuf. Dan hari ini kita belajar secara khusus dari perjanjian baru di 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 7, ayat 1 sampai 7 ya. Kita mau berbicara tentang bukti ketaatan Tuhan itu apa. Jadi ini closing bulan ini itu buktinya apa? Buktinya apa bahwa saudara dan saya taat? Buktinya apa bahwa saudara dan saya itu sungguh-sungguh orang yang obedience to the king? Ya, kira-kira seperti itu. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 7 ditampilkan? Ya. Firman Tuhan demikian, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat 2, silakan saudara baca ayat 2. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menurut perintah-perintahnya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Sampai ayat 6 saja ya, saudara. Demikian firman Tuhan. Dan mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, saudara. Pada bagian akhir dari khotbah kita selama 1 bulan ini tentang obedience to the king ini, atau ketaatan kepada Tuhan, kepada Raja, kita mau akan melihat bukti-bukti apa saja yang seharusnya dimiliki oleh kita sebagai orang percaya, dimiliki oleh saudara dan saya sebagai orang Kristen, bahwa kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Kalau kita kembali kepada teksnya di situ ya, dibiarkan ayatnya di sana. Ayat 1 bagian A, coba diturunkan di ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ya. Yang pertama, bukti ketaatan kita kepada Tuhan, bukti ketaatan saudara kepada Raja, bukti obedience kita kepada Raja kita, yaitu bahwa jangan berbuat dosa lagi. Ya. Ini penting saudara, jangan berbuat dosa lagi. Saya tambah lagi ya. Artinya kalau kata lagi itu artinya saya dulu berdosa, saya pernah berbuat dosa, maka itu berhenti, stop, jangan diteruskan, ya, jangan diteruskan lagi, berhenti sampai di situ. Nah, kira-kira mengapa Yohanes memulai dengan hal ini? Hai anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Karena memang kita sudah mengerti bahwa sejak semula pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan bahwa semua berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 26. Lalu upah dosa adalah maut. Artinya memang ada dua hal. Kita sudah berdosa sejak lahir, kita dilahirkan dalam dosa, sehingga kita kehilangan kemuliaan Allah. Sebenarnya potretnya Tuhan itu di dalam hidup saudara dan saya. Potretnya Tuhan itu dalam hidup saudara dan saya. Jadi kalau misalnya kita hidupnya tidak sempurna di dunia ini, secara fisik barangkali nggak apa-apa, tapi potretnya Tuhan yang berhubungan dengan hal-hal yang moral Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Dan Paulus mengatakan bahwa sudah kehilangan itu.
Secara moral kita kehilangan. Tetapi juga dikatakan bahwa upah dosa itu maut. Upah dosa selalu membawa kita kepada kematian. Kematian, mengapa hari ini ada orang mati, saudara? Hari ini ada orang mati. Karena dosa, saudara. Seandainya tidak ada dosa, maka tidak pernah ada orang mati. Adam dan Hawa tidak pernah mati dan manusia tidak pernah mati. Tapi karena kematian itu merupakan dari dosa, saudara. Dari upah dari dosa. Oleh karena itu harus menulis bahwa jangan berbuat dosa lagi. Karena ada kematian di dalamnya. Dan juga ada kehilangan kemuliaannya. Ada kehilangan moral di dalamnya. Jangan berbuat dosa lagi. Tapi kalau kita melihat dalam teks Yohanes pasal 1 atau 1 Yohanes pasal 2 ini. Atau pasal 1 Yohanes khususnya. Kita melihat bahwa dosa itu adalah pembangkang terhadap kehendak Allah. Terhadap peraturan-peraturan Allah. Dosa adalah pembangkang terhadap peraturan-peraturan Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi setiap orang melanggar hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Firman Tuhan. Setiap orang melanggar firman Tuhan, pasti dia berdosa. Itu kira-kira simpelnya. Terus gimana Pak? Kalau kita baca Alkitab, kita dengar, kalau saudara baca Alkitab, kalau saudara lihat, jangan mencuri. Enggak boleh mencuri. Kalau Anda mencuri, berdosa. Kalau kita baca kitab, jangan berdusta. Pada waktu kita berdusta, kita berdosa. Itu ukurannya. Pada waktu kita baca firman Tuhan, misalnya apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Pada waktu pernikahan misalnya. Pada waktu ada selingkuh terjadi, berdosa saudara. Perceraian terjadi, berdosa. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan A, kita berbuat yang berbeda. Jadi itu ukurannya. Nah, kenapa kita tidak boleh berbuat dosa lagi? Jangan berbuat dosa lagi. Karena ada banyak firman yang kita lewati, yang saudara dengar. Barangkali saudara bukan orang yang baca firman tiap hari. Tapi saudara dengar firman tiap minggu. Amin. Setelah saudara dengar firman seperti ini, saudara pulang, harus saudara terapkan. Pada waktu saudara langgar, maka berdosa. Kasihilah saudaramu yang lain. Atau kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada waktu Anda membenci orang, tidak mengasihi dia, berdosa. Karena firman Tuhan adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada waktu Tuhan mengatakan bahwa dosa yang paling besar adalah iri hati. Pada waktu saudara iri hati terhadap teman saudara, saudara berdosa. Karena ada firman Tuhan mengatakan demikian. Ya, jangan sombong. Pada waktu Anda sombong, Anda berdosa. Jadi ukuran sangat simpel sekali sebenarnya. Kita tidak perlu eksegese atau tafsir yang begitu panjang lebar, tapi hanya segitu saja. Waktu kita baca firman Tuhan seperti apa, kita turuti gitu ya. Hendaklah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Tapi kalau Anda nyala letoi loyo ya kan? Anda berdosa enggak? Berdosa. Ukurannya cuma itu saja. Waktu firman Tuhan katakan hendaklah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Tapi pada waktu saudara nyanyinya tidak bersemangat, tadi saya lihat semua nyanyi semangat. WL tadi mau terbang kan, dia mau loncat tadi. Saya membayangkan dia loncat gitu kan. Kalau dia loncat badannya udah gede, dia loncat bagaimana, seperti apa. Ya. Nah itu namanya semangat saudara. Nah sebenarnya itu caranya kita menilai diri kita. Apakah saya berdosa atau tidak? Tidak usah pikir, aduh dosa itu seperti apa ya, definisinya, konsepnya seperti apa ya. Kalau enggak perlu saudara, hanya saudara taat saja. Taat dengan firman Tuhan, Anda berdosa. Kira-kira begitu ya. Pada waktu firman Tuhan mengatakan bahwa berikanlah kepada orang lain, lebih baik memberi daripada menerima. Lalu Anda menahan punyamu sendiri pada waktu ada orang membutuhkan, Anda berdosa. Itu ukurannya saudara. Jadi kita memperluas ukuran dosanya, tidak berbicara tentang doktrin, teologi seperti itu, tapi kita bicara tentang Alkitab. Jadi sangat simpel sekali. Pada waktu saudaramu sakit, lalu Anda melewati dia begitu saja, itu berdosa. Waduh, kalau gitu sekarang dosa makin banyak ya. Bukan makin banyak saudara. Dosa adalah ketidaktaatan kita terhadap hukum Tuhan. Atau perintah-perintah Tuhan. Maka itu harus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Berhenti, stop. Jangan coba-coba. Itu bukti ketaatannya. Jadi kadang-kadang kita bingung. Saya mau taat seperti apa lagi ya? Oh saya masih lemah di sini. Nah, kita punya banyak kelemahan. Tetapi pada waktu kita baca satu firman Tuhan. Lalu saya tidak melakukan, itu berdosa. Kira-kira begitu ya. Misalnya kalau saudara di kampus ini, kan mahasiswa di kampus, dilarang misalnya kalau ada ujian harus diam, lalu Anda ribut di situ.
Saya kasih tahu Anda dihukum nggak? Pasti Anda dicari atau diusir dari lingkungan situ. Ini memang ada ujian jadi harus ribut. Ada ujian harap tenang. Tapi Anda datang ribut di sana. Apalagi misalnya Anda buat kegiatan yang menghebohkan. Pasti akan ditegur. Nah begitu juga cara Tuhan. Jadi kalau saudara melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan, saudara pasti akan dikatakan di sini berdosa gitu ya. Nah tapi memang saudara, saya kasih tahu saudara bahwa dosa hari ini bagi kita, barangkali bukan dosa yang seperti dikatakan tadi yang bicara tentang A, B, dan C itu. Tetapi misalnya ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya terpandang, terdidik, terlatih ya, punya intelektual yang tinggi. Kadang-kadang tidak seperti kita lihat bahwa wah, dia tidak berdosa begitu ya. Padahal ada hal-hal dosa lain yang dia buat di belakang yang kita tidak pernah tahu. Semakin tinggi intelektual seseorang, semakin hebat seseorang, dia semakin hebat juga untuk menyimpan sesuatu yang berdosa. Ya. Dan itu hati-hati. Anda adalah para calon-calon intelektual atau intelektual muda. Nah kadang-kala otak kita dipakai untuk hal-hal yang sangat licik sekali. Harus bertobat, harus berhenti. Jangan mencoba pakai begitu ya. Misalnya ya, kalau misalnya saudara yang punya alat yang canggih seperti begini ya, ini Android yang canggih misalnya. Saya bisa berdosa kok. Saya tidak perlu ditunjukkan di depan banyak orang. Tidak perlu banyak orang lihat saya bisa berdosa. Apa misalnya? Saya bisa putar hal-hal yang pornografi misalnya. Tidak ada yang ngerti. Ya kan? Kemudian saya pakai apa namanya di sini? Headset ya, pakai headset. Saya nggak ada yang tahu saudara. Tapi yang tahunya Tuhan dengan saudara. Bertobatlah, berhentilah berbuat dosa seperti itu. Kalau ada di antara kita seperti itu dosa-dosa hari ini yang muncul di kalangan manusia modern, manusia milenial seperti saudara. Ada daya orang menipu, baik tipu orang dengan cara yang sangat sederhana. Ya, hari ini kita tahu bahwa ada banyak orang yang bermain di trading punya masalah. Ya. Dari ukuran hukum dunia, ya mereka punya masalah hukum. Tapi dari ukuran firman Tuhan mereka berdosa. Karena apa? Menipu orang lain, mencelakai orang lain, membuat orang lain sengsara, itu berdosa. Ya. Nah sehingga Yohanes katakan jangan berbuat dosa lagi, berhenti, stop. Nah kalau hari ini saudara merasa apa dalam hidup saudara, kita harus berhenti. Ya. Yang kedua dari bagiannya ini jangan berbuat dosa lagi itu. Dosa tidak hanya membangkang dari firman Tuhan, tapi dosa itulah sangat serius saudara. Dosa itu sangat serius. Yang namanya dosa tidak pernah main-main. Sekali lagi saya ulang, dosa itu sangat serius. Yang namanya dosa tidak pernah main-main. Ya. Saudara bisa main-main, bisa dalam studi saudara bisa main-main. Masih ada waktu panjang. Saya kalau kuliah kan maksimalkan berapa semester ya? 14 semester. Ya kan? Kan kalau kuliah S1 kan 14 semester maksimal. Ya, nah, saya baru kuliah kan baru cuma 8 semester, masih ada 6 semester tabung gitu. Maksudnya sebenarnya sudah lama itu, tapi saudara masih gitu. Itu nggak apa-apa saudara. Itu namanya saudara tidak serius. Tetapi kalau berbicara tentang dosa nggak bisa saudara. Ya. Hari itu Anda berdosa, Anda sudah hidup dalam pembangkang terhadap Allah. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan demikian. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Ingatlah, ulang. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Saudara bayangkan, barang siapa yang berbuat dosa dia adalah dari iblis. Dan iblis sejak semula berbuat dosa. Ya kita ngerti bahwa iblis dalam menyerupai ular ada di Taman Eden. Makanya kemarin saya bilang kalau di Cina sayang Adam itu bukan dari orang Chinese kan. Karena kalau ada orang Chinese tidak ada dosa. Karena kenapa? Pertama, orang Cina pada waktu itu tidak mau makan buah itu, buah apel. Yang kedua, ular kalau ada pasti mereka potong untuk daging, untuk buat sup ular. Orang Tionghoa kan gitu ya. Itu lucunya, tapi nggak ada yang ketawa nggak apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa iblis menyerupai ular itu datang menggoda sejak awal, sejak semula. Jadi kalau siapa berbuat dosa, kata firman Tuhan bukan kata saya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, saudara. Ya. Kita kan nggak mau kita pakai label kita iblis ya. Yohanes Yahaya dengan gelarnya IB di belakang. IB. Ya kan sekarang orang banyak pakai gelar di belakang kan. Kalau sudah ikut training apa saja, saya
Ikut tren ini saya bisa panggil cheat di belakang atau key apa gitu di belakang kan bisa. Yang non formal, gelarnya itu. Gelar formal ada tapi gelar non formal selalu ada gitu. Lalu kita tambah gelar formal kita. Yohanes Yahaya IB. IB itu apa ya? Lulusan dari mana ya? Iblis. Gitu. Saudara, Yohanes Yahaya Iblis. Kan kita nggak mau itu. Tapi firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau kamu masih berbuat dosa, kamu berasal dari iblis. Nah, iblis itu tidak pernah melakukan hal-hal yang baik, saudara. Ya. Iblis tidak pernah melakukan hal-hal yang baik. Oh, iblis pasti selalu melakukan hal-hal yang sangat menarik di mata, tetapi kemudian saudara kejebak di dalamnya. Dia mulai sesuatu dengan baik, tapi dia membawa saudara masuk ke dalam lingkaran yang sangat tidak bisa saudara keluar dari situ. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, kalau saudara berbuat dosa dengan seperti itu, maka pasti kita akan dibinasakan. Karena dikatakan bahwa kita adalah iblis. Dan iblis akan dibinasakan. Dan pengikut-pengikutnya, yaitu berbuat dosa seperti itu, saudara. Ya. Jadi dosa itu begitu serius sekali. Dosa serius, yang pertama itu dia serius karena dia menghina penderitaan Kristus Yesus. Yesus yang disalibkan itu dihina. Ya kalau kita berdosa, kita sementara menghina Yesus yang disalibkan. Kalau saudara saya berdosa, kita sementara menghina darah dan tubuh yang tercabik-cabik. Kalau saudara melakukan dan saya melakukan dosa, maka kita menghina dan mengkhianati Yesus yang disalibkan. Barangkali kita mengatakan bahwa, oh saya tidak pernah menyangkal Yesus seperti Yudas. Betul. Tapi kalau saya berdosa, karena dosa itu dasar dari iblis, maka saya dan saudara menggantung Yesus untuk kesekian kali. Itu hal yang jadi dosa menghina penderitaan Kristus Yesus itu sangat serius. Jadi sangat serius perlu diperhatikan. Dosa itu serius karena menunjukkan bahwa kita memiliki sifat iblis daripada Tuhan. Ya. Di ayat apa tadi? Kalau kita berdosa, maka sifat-sifat iblis itu dalam hidup saudara dan saya, bukan sifat-sifat Tuhan. Seseorang yang sudah percaya kepada Yesus harusnya sifat-sifat Kristus dalam hidupnya. Seperti lagu tadi kita nyanyikan ya. Kita ada di dalam Yesus, makanya sifat-sifat Kristus ada di dalamnya. Kasih, kesabaran, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri, semua ada di dalam dia. Ya. Tetapi kalau misalnya yang tampilkan adalah amarah, emosional, dan semua hal yang berhubungan dengan dosa, maka kita berasal dari iblis. Ya. Hati-hati saudara dengan hal ini, bahwa kita tidak bisa lepas dari pengaruh dunia ini saudara. Ingatlah bahwa saudara dan saya ini masih ada di dunia. Kita belum ada di sorga. Kecuali saudara mau cepat-cepat ke sana. Kalau saya masih mau lama, gitu ya. Lama saya itu tidak seperti lama saudara gitu kan, tapi saya masih mau lama. Kalau saudara mau malam ini selesailah. Ketemu dengan Yesus, artinya sudah selesai, tidak usah berdosa lagi di bumi kan. Tapi kalau saudara di bumi, selama masih ada di bumi, saudara kita punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Kita bertemu dengan siapa saja. Ya. Kita bertemu dengan banyak orang, kita bertemu dengan banyak situasi, peristiwa, dan kita punya kecenderungan untuk hal itu. Dan kita tidak mampu sebenarnya untuk mengatasinya. Tapi puji Tuhan kita punya Yesus Kristus. Yang tadi dikatakan di ayat 3, ayat 2 itu, dia adalah perantara, paraklete, parakletos. Di ayat 2, 1 Yohanes 2 tadi kan. Dia adalah perantara kita. Pada waktu kita berdosa, Yesus perantara kita kepada Bapa di sorga. Yesus bilang kepada Bapa di sorga, gak apa-apa deh. Ini si siapa, Epen gak apa-apa hari ini dia begini, karena dia lagi badannya gak enak. Hari ini Andre lagi begini, Bapa di sorga. Itu namanya perantara saudara. Jadi dia menjadi advokat kita. Kata paraklete itu advokat Yesus adalah advokat saudara dan saya. Untuk berbicara kepada Bapa di sorga. Karena kita gak bisa berbicara dengan Bapa di sorga. Hanya Yesus. Dia perantara, dia berbicara. Ya, maka itu kita harus jangan menjual Yesus lagi saudara. Ya. Oh gak apa-apa deh, ini si Mary tadi masuk angin jadi dia mungkin agak sedikit kurang konsentrasi sehingga melakukan hal gini. Pasti akan begitu Yesus bicara kepada Bapa di sorga. Ini gaya saya bicara aja, bukan berarti seperti itu ya. Jangan saudara Yesus lagi bicara di Bapa di sorga loh. Ya, seperti itu. Tidak seperti itu tapi kira-kira seperti itu. Fungsinya dia. Berbicara kepada Bapa di sorga. Karena dikatakan paraklete, pengantara, advokat. Advokat yang membela kita. Tetapi jangan berbuat dosa lagi. Karena itu sangat serius dosanya itu. Kita menghina Yesus. Jadi yang pertama yaitu jangan berbuat dosa. Karena dosa itu begitu serius ya. Dosa itu pembangkang kepada Allah tapi dosa juga sangat serius saudara.
Yang kedua yaitu saya punya 2 poin hari ini, itu kabar gembiranya. Saudara ingin tahu bahwa bukti bahwa saudara adalah orang yang taat kepada Tuhan itu, ketaatan itu mengubah posisi saudara dan saya di hadapan Allah. Pasal 2 ayat 3 dan 6 sampai 6. Coba kita lihat. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kata mengenal Allah yang dipakai di sini yaitu kata penting. Di dalam bahasa Yunani ada 4 kata penting untuk mengenal Allah. Yang pertama yaitu kata ginosko, ini yang dipakai di sini, namanya ginoskomen, itu dipakai di situ. Yang kedua pakai kata eido, yang ketiga itu epistemai, yang keempat sunemi, ya. Itu 4 kata Yunani yang dipakai untuk kata mengenal. Kata mengenal di sini. Nah, kata mengenal Allah yang dipakai adalah ginoskomen, itu berbeda, saudara. Harus punya pengalaman. Mengenal yang pengalaman. Kalau eido itu saudara punya pengetahuan, ya tahu aja. Misalnya, semua orang sini pasti tahu. Presiden Indonesia adalah siapa? Pak Jokowi kan, bukan Pak Muhtar Kaus itu. Pak Jokowi kan Presiden Indonesia kan? Anda tahu itu? Semua tahu ya kan? Nggak ada yang tidak tahu itu Pak Jokowi. Tapi Anda kenal Pak Jokowi enggak? Tidak kenal. Tahu saja kan? Oh iya tahu. Oh, Pak Presiden kita itu suka pakai baju putih. Orangnya tidak gemuk, tidak kurus, ya lumayan lah. Kira-kira begitu kan? Suka pakai sepatunya Keds ya kan? Nah, kita bisa lihat seperti itu, pakai celananya, celana gelap seperti itu. Itu kita tahu saudara. Itu eido. Tapi Anda kenal enggak? Enggak kenal. Karena kenapa enggak kenal? Karena Anda tidak pernah hidup dengan beliau kan? Tidak tahu, tidak punya pengalaman hidup. Tapi misalnya saudara diundang, kemudian suruh nginap 1 minggu di rumahnya, di istana di Bogor misalnya, nginap di situ, saudara dikasih semua, lalu saudara tiap hari ngomong dengan beliau. Pasti saudara bukan hanya sekedar tahu, saudara mengenal ya kan? Mengenal kebiasaan-kebiasaannya. Pasti sudah dalam 1 minggu saya tahu kebiasaan dia bangun tidurnya jam berapa, dia pergi sholatnya jam berapa, lalu makannya seperti apa. Itu tahu itu mengenal itu, sudah mulai kenal saudara. Tapi kalau saudara hanya dari luar sini, apalagi belum pernah bertemu, itu namanya eido saudara. Eido. Saya juga eido dengan beliau. Saya pernah berjabat tangan loh di istana dengan beliau. Salaman gini ada fotonya. Saya nggak tampilkan fotonya, nggak enak nanti. Ya. Tapi itu eido saudara. Nah kalau epistemai itu apa? Secara umum, mengerti secara umum. Secara umum. Kalau panas terik, maka kita pasti kepanasan. Itu secara umum saudara. Itu epistemai. Kalau ada hujan, dan selokannya buntu, pasti akan banjir. Itu secara umum saudara. Kalau tsunami itu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan panca indera. Ya saudara lihat. Saudara kita keluar semua lalu kita lihat di luar. Ada pohon besar yang rindang lalu kita identifikasi. Tergantung dari mana posisi Anda berdiri. Ada yang berdiri lihat, oh di situ ada burung. Padahal yang lain nggak bisa lihat burung. Oh di situ ada buahnya. Ada yang lain tidak bisa lihat buahnya. Oh dahannya itu besar dan ini ada yang tidak bisa lihat seperti itu. Itu namanya dari sudut pandang indera. Karena berhubungan dengan kapasitas indera saudara. Kalau saudara punya mata min seperti saya dan dilepaskan begini, saya sudah tidak bisa banyak lihat hal yang lain saudara. Dan Anda bisa lihat, itu namanya tsunami. Tetapi kalau yang dipakai di sini itu ginosko. Ginoskomen, itu orang yang punya pengalaman hidup. Tidak sekedarnya dia tahu, tapi dia punya pengalaman dengan Tuhan. Karena itu dikatakan di sini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Anda punya pengalaman menuruti perintah Tuhan. Saudara dan saya punya pengalaman untuk hidup dengan Tuhan. Sehingga kita dikatakan ginoskomen. Tidak sekedar hanya tahu saudara. Lalu di ayat 4 barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi saudara, kata mengenal yang dipakai di sini merupakan salah satu hal penting, bukti ketaatan. Tidak cukup seorang Kristen, tidak cukup seorang pemuda Kristen hanya sampai kepada mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu mati di salib. Yesus itu buat mujizat. Yesus itu melakukan hal-hal yang hebat. Tidak cukup di situ saudara. Karena di luar juga orang tahu. Ada banyak sarjana yang hebat yang tidak harus jadi orang Kristen, dia tahu tentang siapa Yesus.
Ada banyak orang-orang di luar sana yang tidak percaya kepada Yesus dari agama-agama lain. Kalau saudara buka YouTube, saudara lihat banyak dai, banyak ulama dari agama Islam yang khotbah tentang Yesus. Dan dia tidak perlu mengenal Yesus. Dia hanya berkhotbah. Makanya khotbahnya kadang-kala kacau balau. Dia bilang disalib pada jin. Ya kan? Itu yang terjadi dengan kita. Itu fenomena kan? Fenomena yang terjadi. Dan dia tidak perlu kenal Yesus. Dia bisa bicara apa saja. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, tidak cukup seperti itu. Yudas pun tahu tentang Yesus. Dia hidup dengan Yesus. Tapi dia akhirnya menjual Yesus. Itu namanya hanya tahu saudara. Eido. Kalau dia mengenal sungguh-sungguh Yesus, maka dia akan taat kepada Yesus. Ya. Kalau dia sungguh-sungguh mengenal Yesus, maka dia akan taat kepada perintah-perintah Yesus. Nah itulah buktinya bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang disebut taat kepada Tuhan. Kalau kita jauhkan diri kita dari dosa, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar. Dan ini penting sekali saudara. Saudara harus membangun relasi dengan Tuhan. Supaya saudara mengenal lebih dalam. Tidak sekedar hanya tahu. Tidak sekedar hanya tahu. Ya. Oh saya tahu kok Yesus buat mujizat. 5.000 orang diberi makan dan masih sisa 12 bakul. Tapi Anda punya pengalaman enggak? Pernah lapar lalu Tuhan kasih makan saudara? Ada enggak? Oh belum Pak, itu kan zaman dulu. Enggak. Saya dengan Ibu Gembala kami pernah waktu kami mulai menikah kami hidupnya bukan seperti sehari ini saudara. Hidup agak susah. Di samping rumah kontrakan kami tanam 2 jenis tanaman. Cabai dan pohon karet, pohon singkong karet yang pohonnya besar lalu pucuknya bisa diambil untuk makan. Makanya saudara, hukuman bagi saya hari ini saya tidak boleh makan daun singkong hari ini karena pasti asam urat naik. Karena setiap hari saya makan daun singkong rebus, tiap hari makan daun singkong rebus dan hanya dengan cabai dan tempe, saudara. Kalau ada uang ada di tempe. Itu hidup pada waktu awal-awal melayani Tuhan. Sangat luar biasa. Kami pernah berpuasa hampir 3 hari. Bukan karena memang mau puasa. Memang tidak ada apa-apa untuk dimakan, dia harus berpuasa. Lalu ada orang datang ke pintu. Satu saat siang-siang. Ada mobil berhenti di depan rumah, ke pintu. Kami tinggal di perumahan, di daerah Kalisoko. Lalu kemudian turunlah mereka bawa turunkan semua bahan makanan. Bahkan melebihi dari apa yang kami bisa. Apa yang terjadi? Ibu Gembala bagi kepada semua satu blok itu. Dapat sembako. Itu sembako yang banyak sekali. Itu namanya pengalaman saudara. Itu namanya ginosko man. Ya, ginosko terjadi. Jadi tidak hanya percaya bahwa ada mujizat. Tetapi kita nggak pernah lihat mujizat itu. Karena apa? Karena saudara punya relasi dengan Tuhan tidak baik. Makanya Tuhan tidak tunjukkan itu kepada saudara. Kalau Anda tidak ada mujizat, kalau saya sementara berkumpul dengan uang, lalu kemudian tiba-tiba bagaimana Tuhan? Lalu ada orang datang gini. Ini ada berkat untuk kamu. Itu luar biasa. Ya. Anda punya pengalaman dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Itu penting. Wah itu pengalaman perut itu pengalaman kami perut. Kami dapat 1 mobil box berhenti di depan rumah kami. Tapi bukan hanya untuk kami bagi kepada semua satu gang kami. Semua makan, dapat beras, dapat mie, dapat macam-macam, minyak dan sebagainya. Nah itu terjadi saudara. Itu namanya ginosko man. Mengenal Tuhan, dan pada waktu berkumpul dengan Tuhan, Tuhan tolong kita. Ibu Gembala ini saya sudah pernah cerita bahwa sakitnya berkali-kali ya, operasinya berkali-kali. Seandainya kalau tidak banyak operasi, Yes itu punya adik mungkin ada 4 atau 5. Jadi ada sekitar kami mungkin saya punya anak banyak sekali. Ya, tetapi itu terjadi saudara. Wah luar biasa. Pada saat operasi yang saya nggak tahu operasi ke berapa. Jadi ada bulan di mana kami selalu menghindar atau trauma, itu bulan November. Setiap bulan November kami trauma dengan bulan November. Memasuki bulan November pasti ada masalah. Pasti Ibu Gembala lagi hamil dan pasti selalu persoalan. Dan itu terus menerus. Saya sampai trauma dengan bulan November. Tapi akhirnya sekarang sudah enggak. Sudah selesai. Dalam nama Yesus sudah selesai. Lalu satu saat ada operasi karena atau hamil di luar kandungan. Yang di luar kandungan. Harus dikirat, harus dilepas. Lalu dokter salah seperti mal praktek. Dia kasih minyak pelicin tapi ternyata itu akan membuat ususnya melilit. Maka saya sudah pernah cerita, dari ususnya melilit saudara. Dan dari sore begini sampai malam itu nggak bisa ngapa-ngapain. Perutnya naik saudara, besar sekali.
Karena baru habis dikira ambil janin yang di dalamnya. Dan sangat luar biasa, nggak bisa BAB. Waduh, menderitanya luar biasa. Ada orang datang macam-macam, datang berdoa, datang kasih air, nggak bisa. Jam 3 pagi, saya masih ingat persis. Sudah nggak tahan, mau BAB nggak bisa, semua tertutup, perut-perutnya semua tertutup. Saya angkat bawa ke kloset, lalu saya bilang, dalam nama Yesus, keluar. Keluar saudara, hitam semua saudara, keluar semua, langsung bawa lari ke rumah sakit. Dan pagi-pagi dokter itu sementara berjalan ke Temanggung. Hanya satunya dokter ahli di Yogyakarta itu ada di Yogyakarta. Dan rumah sakit itu ada di pojok situ. Sekarang sudah ganti nama rumah sakitnya, di jalan ini, depan UNY itu ya. Dan hari itu dioperasi saudara. Operasi saudara, saudara tahu potong 25 cm usus besar dipotong. Kelilit saudara, nggak bisa buat apa-apa. Lalu sudah masuk ke alam roh. Karena sudah putih semua. Dokter bilang ini 15 menit lagi, kalau tidak kembali ibu sudah pulang ke rumah Bapak di sorga. Udah, saya berdoa dengan 1 Raja-Raja 20. Supaya mujizat terjadi saudara, dan terjadi saudara. Kembali saudara. Harusnya meninggal. Sudah tidak kembali. Kalau saya tanya kalau lihat apa, dia sudah lihat terang cahaya cemerlang sekali. Seperti itu. Saya mau kasih tahu saudara, harus ada pengalaman, mungkin tidak ada pengalaman seperti saya gitu ya. Tapi harus ada pengalaman kita dengan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Sehingga Tuhan menolong kita. Saudara. Itu namanya ginosko. Kalau hanya eido, ya saudara hanya punya tahu-tahu saja lah. Oh saya tahu Yesus itu buat ini, Yesus buat itu, sama dengan agama lain. Mereka bilang bahwa Yesus punya mujizat itu buat burung. Loh, Yesus buat burung kapan? Yesus nggak pernah bisa burung ya kan? Tapi kalau Yesus menyembuhkan orang buta dengan apa namanya, ludah dan tanah, iya itu ada terjadi. Kalau orang lepra atau orang kusta disembuhkan oleh Yesus, ya terjadi. Kalau Lazarus sudah 4 hari yang sudah bau keluar dari goa, itu terjadi saudara. Nah itu namanya pengenalan dengan Tuhan. Lalu itu kita aplikasikan dalam hidup kita. Dan pada waktu kita dalam situasi yang sangat sulit, kemudian kita tahu bahwa Tuhan nolong saudara dan saya. Itu namanya ginosko. Jadi mengenal Tuhan, punya relasi dengan Tuhan, begitu penting. Bukti bahwa kita dan saudara saya taat kepada Tuhan. Lalu kalau sekarang ada masalah-masalah yang lain, oh itu kecil. Sudah pernah lewat masalah-masalah yang besar. Gelombangnya besar, ya kan? Lagunya di tengah ombak itu sudah lewat, kita lewat itu. Sekarang ombaknya itu bukan ombak yang besar, lagi ombak yang riak-riak gitu. Karena sudah pernah punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman waktu kelaparan sekian hari, lalu orang datang bawa makanan. Pengalaman dengan sakit penyakit yang sangat hebat, lalu orang datang, lalu disembuhkan oleh Tuhan. Hanya gembala, saya saudara, mati sebelah saya sementara buat disertasi, bagian kepala saya mati, bagian sebelah badan saya mati. Oh kalau dengan pendeta datang ngomong begini, wah ini minimal 3 bulan ini, wah ini pensiun dini, wah ini harus 3 tahun baru sembuh ini, karena sudah seperti stroke saudara, mati saudara. Lidah saya cadel, sudah nggak bisa ngomong apa, tapi saya khotbah dalam lidah cadel saya. Lalu saya bilang kepada Tuhan, 1 minggu harus saya keluar. Saya masuk rumah sakit Bethesda. Kemudian apa yang terjadi saudara? Hari kelima, dokter minta saya untuk terapi, ditendang. Lalu saya tendang itu perawat yang terapi saya, terlempar dia. Wah bapak tendang kencang sekali, saya biasa tendang bola, saya bilang gitu. Saya bapak itu bola jadi saya tendang aja. Jadi saudara, hari kelima lalu dokter bilang gini, besok bapak pulang. Saya bilang enggak dok, saya bilang saya 1 minggu di sini baru saya keluar. Hari kelima, hari ke-7 saya pulang saudara. Saya pulang, lalu kemudian dokter sanggup obat, yang ratusan obat, bijinya, banyak sekali, saya harus minum. Sampai di rumah saya bilang gini sama Tuhan, sokok 1 minggu saya sudah harus bawa mobil keluar. Saya tinggal di kompleks. 1 minggu tepat saya bawa mobil saya keluar saudara, jalan-jalan. Saudara bayangkan, itu bicara tentang apa? Bicara tentang iman kita memang betul. Tapi bicara pengalaman saya dengan Tuhan. Nah kita akan mengalami hal semacam itu. Kalau kita sudah lewati hal-hal yang besar seperti itu, yang kecil-kecil, waduh sepele sekali. Kalau hanya persoalan-persoalan yang kecil, masalah makan, minum dan sebagainya, perut dan sebagainya, itu gampang sekali. Karena Tuhan kita hebat, amin. Karena itu kenal dia, kenali Tuhanmu. Dan taati perintahnya. Maka saya kasih tahu saudara, apa yang tidak bisa Tuhan buat untuk hidup saudara? Saya mau kasih tahu sampai apa saja Tuhan siapkan. Sampai hal yang paling kecil pun Tuhan akan siapkan bagi hidup saudara. Persoalannya adalah kadang-kadang kita tanggung dalam mengenal Tuhan. Kita setengah-setengah.
Jadi saudara, mari saya mengajak kita semua hari ini, tanggalkan dosa, jangan berdosa lagi. Dan kedua, mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita mengenal Tuhan, membangun hubungan relasi dengan Tuhan dengan baik, maka saya percaya bahwa saudara masuk dalam kategori orang-orang yang taat kepada Allah. Maka obedience to the king itu akan sangat gampang bagi kita lakukan. Karena kita kenal siapa yang kita sembah. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Ada satu pujian coba ya. Biasanya kalau orang habis khotbah, lagunya kan lagu yang worship ya, untuk penyembahan. Saya enggak, saya agak ngebeat sedikit. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Ada di sini enggak? Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan menutupi segala-galanya termasuk dosa kami. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam, kami mau tinggalkan dosa kami. Dan kami tahu bahwa kasih-Mu yang sudah diberikan bagi kami pada waktu Engkau mati di kayu salib, membereskan kami dari semua dosa dan pelanggaran kami. Kalau hari ini kami masih kedapatan berdosa, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kami, sembuhkan kami dari dosa kami. Dan biar kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan,
untuk lakukan terbaik kami pada sore ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk Bapa di surga. Kami akan memberikan persembahan syukur. Biarlah Tuhan memakainya untuk pekerjaan Tuhan lewat gereja ini. Dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan. Ada satu pengumuman penting bagi kita, tanggal 19 sampai tanggal 26 Juni itu di Yogyakarta akan ada Pesparawi Nasional. Ada 34 provinsi hadir di Jogja dan gereja maupun kampus-kampus diminta untuk menjadi LO. Jadi kayak LO itu kayak pemandu, guide untuk para kontingen. Dan GBI Rock Mangkubumi digabungkan dengan Stak Tuna Bakti itu mendapatkan Papua Barat. Jadi kita ada kontingen Papua Barat, mereka akan tinggal di Hotel Alana ya. Alana di Pojok Benteng sana ya. Pojok Benteng di sana, jadi nama-namanya sudah diserahkan ke Panitia Nasional. Nanti kita lihat akan ada sosialisasi dan training untuk para LO karena saudara akan jadi pemandu tim ya, pemandu tim kontingen itu. Jadi kita bergabung dengan tim Papua Barat. Saya kira ada 2 termin, mungkin satu dengan Maluku ya, pamu saya di hotelnya di Jalan Magelang, Hotel Ritz ya. Jadi kita akan bagi gitu. Yang pasti kita akan tangani tim-tim ini, bisa mereka punya ada beberapa hal nanti akan dijelaskan, tapi saya minta kesediaan Bapak saudara-saudara semua anak-anak muda untuk tampil di situ. Ya kita akan diperlengkapi dengan kokar panitia Pesparawi dan juga termasuk pakai kaos yang dia sudah dapat. Mungkin ada transportasi sedikit untuk bensin dan sebagainya seperti itu ya. Tidak banyak karena saya tidak tahu situasinya juga. Tapi kami baru tadi rapat dari jam 1 saya yang Pamusa pergi rapat dengan tim LO nasional di Kanwil Kemenak gitu ya. Jadi kita mari sukseskan ini. Saudara-saudara akan terlibat, akan dilatih betul-betul menjadi guide untuk orang-orang yang datang dari daerah. Ada 34 provinsi. Datang kalau totalnya mungkin semua bisa sampai 9.000 orang mungkin masuk Jogja ya. Pada waktu bersamaan seperti itu. Akan ada termin-termin tapi kita termin kedua kalau salah ya. Ya Pak Musa ya. Kita akan tangani yang paling penting bagi kita Papua Barat. Papua Barat itu dari Sorong, Manokwari dan itu daerah-daerah itu tempatnya si Erik itu, Erik di belakang itu daerah beliau ya. Jadi itu tim paduan suaranya ada, tim Pesparawinya ada lomba,
solo, lomba band, lomba vokal grup, paduan suara remaja, wanita, pria, dan campuran. Di antara kita ada juga tim yang ikut, yang Kak Martin itu di musik pop, Yesi di paduan suara remaja, Yabes dan Kak Martin yang di musik pop, lalu Ibu Gembala itu ikut di paduan suara wanita. Jadi kita ada 4 orang dari sini yang mewakili Kiberok Mangkubumi untuk tampil untuk lomba nasional ya. Kita doakan supaya semua berjalan dengan baik situasi ini. Bagaimanapun kita adalah orang Kristen di Jogja, kita mensukseskan itu ya. Kita sukseskan Pesparawi Nasional. Situasi kita di Yogyakarta, kita akan terus berjuang bersama-sama dengan gereja-gereja lain maupun kampus-kampus yang lain. Ya, itu saja yang saya sampaikan kepada saudara. Lalu kita siapkan diri kita, nanti ikut di training oleh mereka, oleh event organizer-nya akan men-training kita untuk bagaimana cara melayani para kontingen gitu ya. Kalau memang harus gini, kita akan kumpul satu kali lagi untuk kita briefing, untuk bersama-sama kita latih untuk jangan sampai kita marah dan sebagainya atau malu atau mempermalukan Yogyakarta. Walaupun saudara bukan orang Jogja asli, tapi saudara mewakili Jogja hari ini. Ya, Anda akan mewakili Jogja hari ini untuk menjadi tuan rumah Pesparawi Nasional. Ya, gak apa-apa, kita nggak ada orang Jogja di sini, nggak ada orang Jogja asli, belum ada orang Jogja asli. Tapi kita akan mewakili Yogyakarta. Yogyakarta dengan berbahasa Sumba, Yogyakarta berbahasa Papua, bahasa logat Ambon, dialek Papua, dialek apa saja, itu orang Jogja semua di sini. Logat Batak dan sebagainya ya, saya kira itu. Baik, saya kira itu saja pengumumannya bagi kita. Kita akan berdoa. Kita juga berdoa untuk Pesparawi Nasional, berdoa untuk panitia, berdoa untuk cuaca, berdoa untuk kontingen DIY sendiri. Akan diikuti di, saya kira 12 kategori, ada 12 kategori akan ikuti lomba-lomba itu ya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kami. Bapak, kami berdoa secara khusus kiranya Tuhan memberkati jemaat kami di Biro. Jemaat kami yang mayoritas adalah para pemuda-pemudi dan sementara menuntut ilmu di Yogyakarta. Tuhan memberkati mereka, menjaga mereka, menolong mereka, menaungi mereka, dan dengan proteksi dari Tuhan, studi mereka bisa selesai tepat pada waktunya. Tuhan memberkati keluarga mereka yang jauh di pulau-pulau di luar Yogyakarta, bahkan di luar daerah di Pulau Jawa. Tuhan memberkati mereka, keluarga, papa mamanya yang berjuang untuk anak-anak yang ada sementara studi di Yogyakarta. Tuhan memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, dan biarlah melindungi dan menjaga keluarga mereka dimanapun mereka berada hari ini. Terima kasih Tuhan, anak-anak muda ini datang menyerahkan diri bagi Engkau, kepada Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan punya maksud bagi mereka. Mereka hari ini adalah mahasiswa, tapi di masa depan mereka adalah pemimpin. Di daerah-daerah mereka, di tempat-tempat di mana Tuhan tempatkan mereka. Oleh karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan mereka hikmat, marifat daripadamu, kekuatan dari Tuhan untuk menyelesaikan studi dan tanggung jawab mereka di Yogyakarta, sehingga mereka akan kembali ke tempat-tempat mereka ditugasi atau mereka melamar kerja, dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang, bagi anak-anak muda, bagi banyak orang lain di daerah-daerah tempat mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga jemaat kami yang bekerja dan berusaha. Tuhan urapi dan memberkati. Dan kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi keluarga-keluarga kami dan dengan pekerjaan dan usahanya. Kami percaya bahwa Tuhan menaungi dan memberkati. Dan kiranya setiap usaha diberkati oleh Tuhan dan setiap pekerjaannya menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang sakit, yang menderita, yang sedih, sengsara, dalam nama Yesus Tuhan angkat seluruhnya. Kalau di antara kami ada yang bergumul dengan masa depannya, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan dan berikan kemudahan-kemudahan untuk mereka menata masa depannya. Kalau ada di antara jemaat kami yang bergumul untuk studi mereka, untuk menyelesaikan studi, dalam nama Yesus Tuhan berkati sehingga mereka bisa selesai tepat pada waktunya. Tuhan siapkan segala pembiayaan, Tuhan siapkan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studi ini. Terima kasih Bapa di sorga.
Hamba berdoa bagi gereja Tuhan ini. Ya Tuhan pakai kami gereja kecil tapi menjadi berkat dan menjadi terang bagi kota Jogja, bagi provinsi DIY ini. Tuhan tolong kami supaya dari hidup kami banyak orang melihat Kristus hidup dan banyak orang tertarik dan percaya. Karena kami adalah surat-surat yang terbuka yang setiap saat bisa dibaca. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk lawatan bagi jemaat-Mu Gibeirok Mangkubumi. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami bersyukur kami ada di tengah bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami menjadi bagian dari bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan lawati mereka, memberkati mereka, menjaga mereka. Dan semua program-program sampai tahun pemilihan tahun 2024. Kami berdoa untuk suasana situasi politik yang sudah mulai muncul di sana sini. Kami berdoa kiranya Tuhan melindungi, memproteksi semuanya. Kami mengucap syukur karena COVID-19 mulai melandai. Belum selesai semuanya. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan terus proteksi bangsa kami. Ada kabar yang kami dengar tentang penyakit-penyakit lain yang muncul. Tapi kami punya Tuhan yang hebat, yang ajaib. Yang bisa memproteksi kami semua. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Pesparawi Nasional yang akan diselenggarakan di kota kami Yogyakarta tanggal 19 sampai 26 Juni nanti. Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus. Segala kebutuhan yang sementara mereka butuhkan, keuangan dan sebagainya untuk Pesparawi ini Tuhan dalam nama Yesus Tuhan cukupkan. Memberkati para panitia, khusus event organizer yang mengelola ini Tuhan. Kami sangat tangan kuasa Tuhan. Dan kami yang ambil bagian dari gereja kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Termasuk kami juga LO dari gereja kami Tuhan. Saudara terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk lawatan hari bagi kami. Kami percaya dan yakin bahwa apa yang kami dengar hari ini, kami akan pulang dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau mulai taat, kami mau mulai setia, kami mau mulai mengenal Tuhan lebih dalam. Dan kami tidak mau berbuat dosa lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk lawatan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Jemaat, mari bangkit berdiri dan kita undur dari rumah Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikan kepada engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan kepada engkau damai sejahtera pada waktu engkau melakukan tanggung jawabmu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu. Bahkan Tuhan memberkati keluar masukmu, berdiri dan dudukmu. Dan apapun yang kau bekerja, kerjakan dalam nama Yesus berhasil. Dan ini tibanya kami undur dari rumah Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah dicurahkan bagi kami. Damai sejahtera Allah dilimpahkan dalam hati dan hidup kami. Hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat datang bagi yang baru pertama kali datang. Tuhan memberkati. Ada Erik dan temannya sudah ketemu di pantai kemarin ya.